Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa dalam kesempatan ini saya berpesan dan berwasiat yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan juga bagi kaum muslimin yang hadir di tempat ini. Mari kita senantiasa berusaha untuk senantiasa menjaga karunia Allah yang berupa keimanan dan ketakwaan, dan juga kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan tersebut serta keimanan tersebut dengan kita semakin intens dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kedoliman yang dilakukan oleh seseorang secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Pertama, kedoliman yang dilakukan seseorang dan Allah tidak akan memberi ampunan terhadap pelakunya. Yang kedua adalah kedoliman yang mana Allah akan memberi ampunan kepada pelakunya. Dan yang ketiga adalah kedoliman yang Allah tidak memberikan pelakunya kecuali pelaku tersebut menyelesaikan perkara yang terkait dengan kedoliman yang dia lakukan. Kedoliman pertama adalah kedoliman yang Allah tidak akan pernah mengampuni pelakunya, yaitu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang menyekutukan Allah dan dia mati dengan di hatinya tetap ada keyakinan bahwa Allah punya sekutu, maka di akhirat orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, Allah tidak akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan ampunan kepada semua hambanya kecuali orang yang mensekutukannya. Dan orang yang mensekutukan Allah termasuk dari kedoliman yang sangat besar. Sebagaimana dalam surat Al-Luqman, Allah berfirman menceritakan bahwa Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa juga disebutkan, innallaha
la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan terhadap dirinya, dan Allah akan mengampuni yang selain itu. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, barang siapa yang melakukan kesyirikan maka ia termasuk melakukan dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di ayat yang lain, barang siapa yang melakukan kesyirikan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia tergolong orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk lebih sederhananya, bagaimana sih bentuk kesyirikan kepada Allah? Kesyirikan kepada Allah yaitu kita berkeyakinan di dalam hati kita bahwa ada kekuatan lain yang mengatur dunia ini selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita masih memiliki pemikiran bahwa memang ada kekuatan yang terletak pada suatu barang atau benda, tapi kita punya keyakinan bahwa semua itu atas kehendak dan izin Allah, maka itu tidak termasuk dalam kesyirikan. Sebagai contoh, seseorang yang mungkin sakit kepala, kemudian dia membeli obat, yang dia yakin dengan obat tersebut atas izin Allah, atas kehendak Allah. Mungkin minum bodrek, mungkin minum obat-obat yang lain atas izin Allah. Obat ini dapat menyembuhkannya dan atas kehendak Allah, maka itu bukan termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana juga Allah memberikan kekuasaannya, memberikan izin pada Nabi Musa pada saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, laut menjadi terbelah. Kekuatan yang Allah berikan pada tongkat tersebut semuanya hanya dari Allah dan atas izin Allah. Sama mungkin kita sekarang, mungkin pernah suatu saat ada meteor jatuh sampai ke bumi, kemudian batunya diletakkan di kepala seseorang, ternyata orang yang mungkin memiliki penyakit kanker, dia bisa sembuh. Kemudian orang berkeyakinan bahwa pada benda ini Allah memberi kekuatan dan atas izin Allah, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Jadi kesyirikan yang nyata adalah apabila kita memiliki keyakinan kekuatan tersebut semata-mata dari benda tersebut, tidak ada unsur kehendak Allah dan tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada nabi sebelumnya ada tongkat Nabi Musa, ada kemudian pada peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, juga ada khotamu Sulaiman, ada cincin Nabi Sulaiman. Semuanya diberi kekuatan oleh Allah atas izin dan kehendak Allah, dan orang yang mempercayai itu selama dia masih mengaitkan dengan kehendak Allah, itu bukan suatu kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar, dan orang yang meninggal dengan kesyirikan itu maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum orang itu meninggal, apabila dia bertobat, maka ampunan Allah tetap terbuka untuk siapapun yang mau meminta ampun kepada Allah selama dia belum meninggal dunia. Yang kedua adalah bentuk kedoliman yang mana Allah mengampuni kedoliman tersebut, dan ini sangat banyak kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan para ulama. Juga dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, wahai hambaku yang melampaui batas berbuat kedoliman terhadap diri kamu sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah engkau berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu secara keseluruhan. Dalam ayat tersebut
Allah menyatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu secara keseluruhan jami'an. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu golongan yang kedua? Golongan ini adalah orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, yang mana para ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan dolim terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Terkadang kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan kita tidak mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Mungkin suatu saat kita pernah pada saat sholat maktubah, sholat wajib, kita tidak sholat. Mungkin pada saat bulan Ramadan kita tidak berpuasa. Dosa-dosa seperti itu, kaum muslimin dan orang-orang mukmin memiliki potensi yang sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dosa-dosa yang sedemikian itu ulama mengkategorikan sebagai dosa-dosa yang paling mudah untuk diampuni oleh Allah, apalagi bagi seorang mukmin. Seandainya seorang mukmin dalam hidupnya penuh dengan dosa-dosa yang Allah kategorikan dalam dzalimun nafsi, sholat dia jarang sholat, puasa jarang puasa, selama masih ada secuil keimanan dalam hatinya, kelak di yaumil kiamah dia tetap Allah masukkan dalam surga Allah. Selama masih ada keimanan, keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kitab-kitab Taurat, kitab Injil adalah kitab yang benar datang dari Allah, percaya kepada malaikat, maka dia tetap akan Allah selamatkan kelak di akhirat, walaupun banyak sekali dosa yang dilakukan di dunia ini. Bentuk kedoliman yang ketiga adalah kedoliman yang Allah tidak akan membiarkan kedoliman itu begitu saja, kecuali orang tersebut menyelesaikan kedoliman tersebut. Kedoliman yang ketiga ini adalah bentuk kedoliman seseorang terhadap orang lain. Misalkan ada dua orang bertetangga, satu orang menganiaya, mengambil barang orang lain, atau satu orang menyakiti orang lain. Kedoliman tersebut tidak akan serta-merta akan dihapuskan oleh Allah. Seandainya pun ada orang yang berjihad di jalan Allah, dia mati dalam keadaan mati syahid, kemudian orang itu oleh Allah dihidupkan lagi, kemudian dia mati lagi dengan cara mati syahid lagi, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian mati yang ketiga dia tetap mati dengan cara yang syahid, dengan mati di jalan Allah, tapi dia masih melakukan kedoliman terhadap sesama manusia, maka dia tidak akan pernah masuk dalam surga Allah kecuali permasalahan kedoliman tersebut sudah diselesaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kedoliman terhadap sesama manusia walaupun sedikit, konsekuensinya sangat besar di akhirat. Orang soleh sekalipun, orang banyak ibadah sekalipun, orang yang banyak sholat, banyak puasa, jika dia sedikit berbuat dolim kepada manusia, maka konsekuensi dia di akhirat sangat berat. Dia tidak akan pernah bisa masuk surga Allah kecuali terselesaikan kedoliman tersebut, permasalahan dari kedoliman tersebut. Sebagaimana hadis Nabi, bahwa Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut?" Sahabat kemudian menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang dia tidak memiliki harta dan dia juga tidak memiliki uang." Kemudian Nabi menjawab, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak datang di hari kiamat. Dia berbangga dengan ibadahnya, dia berbangga dengan seringnya dia berpuasa, dia berbangga dengan amal sholatnya karena dia sering melakukan sholat malam, karena dia sering melakukan sholat sunnah, dia berbangga dengan zakatnya." Tapi kemudian Allah hadirkan juga orang-orang yang
merasakan kedoliman dari orang tersebut. Kemudian orang yang memiliki pahala yang banyak tadi, diambillah sebagian pahalanya, diberikan kepada orang yang telah mendoliminya. Orang satu, orang kedua, orang ketiga, sehingga habis semua pahala dari kesolehannya, dari ibadahnya selama di dunia. Dalam hadis tersebut Nabi menceritakan, seandainya pahala orang tersebut habis, kemudian kedoliman dari orang tersebut masih tersisa, masih belum terselesaikan, maka diambillah kesalahan dan dosa dari orang yang pernah didolimi, ditimpakan kemudian kepada orang soleh yang pernah berbuat dolim tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu ulama kita, ulama salaf sangat menekankan, sangat menganjurkan, dan sangat memberi wanti-wanti kepada kita, berusahalah kita untuk tidak berbuat dolim kepada sesama kita. Dan juga ada satu tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara kita, ulama-ulama di Indonesia, yaitu untuk selalu mencari maaf, meminta keikhlasan dari orang yang mungkin pernah kita berbuat dolim kepadanya. Kebiasaan tersebut mungkin sebagian ulama membiasakan pada saat selesai sholat kita bersalaman. Bukan kita beranggapan bahwa bersalaman selesai sholat adalah bagian dari sholat. Bukan itu pakai dari sholat, bukan. Tapi salah satu bentuk, mungkin pada saat kita bersalaman, dalam hati kita berkata, ya Allah, mudah-mudahan dengan bersalaman ini, orang ini ikhlas apabila saya pernah melakukan kesalahan. Demikian kita dalam hati mengatakan, atau kita dengan bahasa kita katakan, sepurone aku. Misalkanlah pada saat bersalaman. Dan juga sebagian dari ulama-ulama lain, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita sering berkeliling untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana. Ini adalah sebuah cara, sebuah sarana bagaimana kita meminta keikhlasan dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita, meminta keikhlasan dari sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak beranggapan itu suatu hal yang wajib. Tradisi bersalaman itu bukan suatu hal yang wajib dan yang harus kita lakukan, tidak. Tapi itu suatu cara bagaimana ulama kita memberikan suatu cara agar kita terbebas dari kesulitan yang mungkin akan kita hadapi di hari kiamat kelak, yaitu kesulitan dolim terhadap sesama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari perilaku berbuat syirik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perilaku dzalimun li nafsi, yaitu berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari perbuatan dolim kepada sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin yang hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah yang Allah matikan kelak dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha fima amara wantahu amanaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi adabi nafsin bi amri wa kul bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur man nasraddin wa khdhul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ati kalimatika ila yaumiddin Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wa zalazil wal mihan wa su'al fitani ma muhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Ibadallah innallaha ya'murukum bil ahdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah